Untuk bahasa boleh gak kan? CV portonya Inggris, bukunya Indo gimana? Ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. For the first, let's pray and thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the Jahiliyah to the Islamian and the Islamic religion. Okay, now I'm standing in here. I will explain about my project for the second project. In this, the second project make the super lab for tools Cisco pakai tester. Okay, let's introduce myself. My name is Musa Ibrahim. I'm from Karawang and I'm class TRKJD. Okay, now for the first I will explain about my CV. In this my CV, for professional summary, in this I think junior network engineer, and then for experience, I have two. For the first, for training assistant or bootcamp instructor for the material MTCNA and then MTCRA for October and November. And then for the second, this production staff intern in my vocational high school for PKL in PT Dairy Gold Indonesia. In this for production CC, and I am in staff production. Okay, and now in this for my education, now Polytechnic IDN for my major computer and network engineering, and my vocational high school and SMK Mitra Karya Rengas Dengklok in Karawang. Same for the major computer network and telecommunication engineering. I have I think just two, but in this I am five for the first MTCNA, MTCRA, and for academic networking, Cisco networking academic for the ITN, introduction to network, SRWE, switching, routing, and wireless serials, and CENTIAS and ENSA or enterprise networking, security, and automation. Okay, it is my language and skills. In these skills, for basic for the routing, switching and LAN, network security and access. In this gabungan from Mikotic and Cisco. This is my soft skills. And continue. The second, I will explain about my portfolio. In my portfolio, I think little stamps to my CV. In this is my introduction. In education, SEM, in Polytechnic and SMK Mitra Karya. And this my personal skills, SEM in my CV. And this for experience, SEM again. This my project my project first book for module MTCNA. I give the name The Art of MTCNA. And the second is for my project, I give the name the Network Atlas for mapping real world enterprise scenarios. In this I have to my certification, MTCNA, MTCRA, CCNA for networking academic, and this certification PKL. I think enough for my CV and portfolio. And now I will explain about my final project in this for Super Lab. Before that,
I'm sorry speak bahasa. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya untuk semester 2 yaitu Super Lab, di mana berisi 10 Super Lab, dan di sini saya menamainya buku ini yaitu The Network Atlas ataupun Mapping Real World Enterprise Scenarios. Nah, di dalam buku ini ataupun di dalam proyek ini saya membuat 10 skenarios ataupun 10 rancangan jaringan yang juga bisa dilakukan di dunia nyata, tapi saya menggunakannya simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana ada beberapa real case di dunia nyata seperti sekolah-sekolah, SMK-SMP, kemudian rumah sakit, kemudian mall, kemudian bandara, kemudian ada universitas, kemudian ada pondok pesantren dan sebagainya. Seperti itu. Di sini untuk daftar isi untuk daftar isi untuk Super Lab 1 sampai 10. Nah, mungkin langsung saja juga yang dipilih dulu. Oke, boleh bisa dipilih salah satu untuk dijelaskan. Siap. Untuk di sini saya akan memilih Super Lab yang ke-6, yaitu Super Lab jaringan pondok pesantren. Ini adalah Super Lab jaringan pondok pesantren, pondok pesantren Nur, di mana langsung saja ke topologinya. Nah, di sini saya mempunyai topologi skala enterprise yaitu pondok pesantren Nur, di mana di sini pondok pesantren Nur ini mempunyai 2 cabang, di mana yang cabang pertama ini dia memakai protokol routing OSPF dan cabang kedua memakai protokol routing EGRP. Kemudian di tengahnya ada router ataupun penghubung, di mana agar cabang 1 dan cabang 2 ini bisa saling komunikasi. Kemudian di sini saya juga ceritanya internet, akses ke internet, bagaimana semua ini bisa akses ke internet dengan menggunakan NAT. Kemudian di sini saya juga memakai beberapa protokol seperti switching, STP, VTP, port security, kemudian DHCP relaynya, kemudian ada banyak mungkin di sini. Ini materi saya, ada VLAN, terang, ether channel, SSA dan sebagainya. Nah, balik lagi, kemudian di sini saya memakai 2 server, di mana server pertama dia khusus untuk DNS dan DHCP dan DNS dan web, di mana untuk akses web pesantren tersebut. Kemudian yang kedua saya khususkan untuk DHCP. Jadi untuk semuanya kecuali server itu sendiri, VLAN-nya saya melewati pusatnya yaitu DHCP server ini. Kemudian dan NTP servernya, di mana agar semua perangkat jaringan yang ada di sini bisa sinkronisasi waktunya berjalan gitu, tidak acak-acakan. Nah, kemudian di sini saya memakai port security yaitu di bagian mudir dan wadir. Kenapa saya memakai port security? Dikarenakan ini adalah ibaratkan VLAN yang cukup sensitif, yaitu pemimpin ataupun pimpinan pondok pesantren. Jadi agar bisa lebih aman, saya pakaikan port security violation shutdown, di mana saya juga pada DHCP servernya saya juga membatasi, yaitu hanya 5 akses saja yang hanya bisa masuk ke sini, ke untuk DHCP servernya hanya 5 saja. Untuk sisanya saya 255. Nah, kemudian di sana saya mempunyai WiFi untuk jadi untuk VLAN yang kedua itu adalah, mungkin langsung saja ke sini ya Kak, kurang jelas.
Untuk VLAN 2 sampai 3 dan VLAN 2 yaitu kantor asatidah, dan VLAN 3 yaitu ruang TU, dan VLAN keempat ini adalah WiFi pondok. Nah, di sini WiFi pondoknya khusus untuk saya analogikan khusus untuk para asatidah dan guru-guru semuanya. Kemudian ada VLAN 5 dan 6, di sini Mudi dan Wadir. Kemudian ada VLAN 7, lab komputer dan perpustakaan. VLAN 9 UKS, VLAN 10 ruangan IT, dan VLAN 11 untuk NOC. Nah, di sini NOC ini berperan untuk sebagai meremot, di mana meremot semua perangkat jaringan agar ketika NOC tersebut bisa meremot perangkat jaringan dari luar gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya memakai Ether channel. Di sini Ether channelnya LACP, kalau nggak salah ya lupa. LACP, di mana LACP protokol Ether channel untuk umum. Nah, kemudian di sini untuk akses webnya dan DNS. Dan yang terakhir, mungkin saya di sini tidak memakai HSRP karena saya sudah memakai di banyak topologi, jadi di sini saya khususkan untuk ini. Dan untuk ACL saya juga tidak memasukkan dikarenakan menurut saya karena ini pondok pesantren dan para siswa juga tidak memakai HP. Kalaupun memakai mungkin lab ini, dan aksesnya itu kan hanya keluar saja, jadi saya tidak memakai ACL seperti itu. Mungkin untuk gambaran besar topologi saya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya sebelumnya. Ya, di sini saya ada beberapa pertanyaan seperti biasa terkait dengan kenapa dia itu udah membuat, karena dengan proyek yang agak membuat ini dia bentuknya buku ya. Jadi kira-kira kenapa orang itu harus membaca ulang? Sudah, Kak? Nah, untuk pertanyaan dari kakak yang pertama, yaitu kenapa orang ini harus membaca, ataupun kenapa orang-orang mau membaca buku saya. Yang pertama, saya di sini sedikit yakin dikarenakan di sini saya sedikit sekali mencari referensi. Jadi ini rata-rata semuanya angan-angan saya, bagaimana saya mencari konsep itu hampir 80% itu semuanya dari angan-angan saya. Jadi di sini saya yakin ini mungkin pede untuk sebagai mungkin yang orang awam ataupun sebagai yang ingin belajar. Buku saya ini sangat recommended dikarenakan saya ini memberikan tutorial mulai dari awal, mulai dari basic sampai benar-benar jadi. Mungkin bisa dikategorikan saya membuat Super Lab ini, dan kemudian saya menaruh dari mulai konsepnya seperti apa, kemudian konfigurasinya dikasih tahu ini untuk apa konfigurasinya, misal hostname ini untuk dasarnya dan segala macamnya dari awal sampai menjadi seperti ini, sampai bisa saling ping, sampai bisa saling terhubung dan segala macamnya, sampai DHCP-nya bisa ke semua arah. Jadi itu yang membuat saya recommended untuk dan yakin orang-orang membaca buku saya seperti itu, Kak. Oke. Coba dibuka bukunya lagi, dibuka. Dilihat di bagian data isi.
satu non SMK ya, 2 rumah sakit, 3 itu PT, 4 SMP, 2 ada lagi yang bawah yang kelima. Dan lagi yang ke-8 dan yang ke-9. 9 dan yang terakhir. Oke, coba dibuka Superlab yang judulnya tadi mau Smart Econ. Nah iya, di Superlab tadi. Superlabnya gitu. Oke, coba jelasin konsep dan topologinya, terus apa aja fitur yang dipakai di sini. Perlu dibuka liriknya nggak? Nggak perlu. Oke. Yang di sini untuk konsepnya di mall ini saya mempunyai 2 lantai, 3 lantai, maaf. Ini saya mempunyai 3 lantai, di mana di sini saya memakai protokol HSRP dan yang ininya OSPF. Dan saya memakai OSPF multi area juga, di mana di sini yang di tengah itu saya kategorikan lantai 2, kemudian yang di lantai yang di sini lantai 1 dan yang di sini lantai 3. Di mana di sini adalah area 1 dan di sini area 2. Kemudian gimana caranya itu lantai 1 dan lantai 1 dan lantai 3 bisa saling terhubung seperti itu. Kemudian di sini saya juga memakai protokol HSRP, di mana HSRP-nya memakai 2 MLS dan bagaimana agar 4 VLAN ini bisa saling berkomunikasi dengan luar dengan tidak bentrok seperti itu. Nah, di sini saya VLAN yang di atas ini saya ke sini ke MLS yang pertama, kemudian VLAN yang kedua MLS yang kedua, VLAN ketiga MLS yang pertama lagi, VLAN keempat MLS yang kedua lagi. Jadi dibagi sama saya agar tidak memberatkan perangkat tersebut untuk terus mengirimkan. Itu saya memakai konfigurasinya standby 110 dan standby prime. Nah, kemudian di sini saya memakai 3 server, di mana buka aja gue kan saya ininya nggak kelihatan soalnya. Nah, di sini saya memakai 3 server, di mana hampir sama seperti sebelumnya, yaitu ada DHCP, DNS, web, dan NTP server, kemudian NOC-nya seperti itu. Di sini saya juga mempunyai kurang lebih 11 VLAN, di mana lantai 1 juga ada toko emas, kemudian customer service, security, dan wifi, dalam agar semua orang ingin menggunakan wifi-nya. Kemudian VLAN untuk lantai 3 ada bioskop dan time zone. Mungkin cukup sekian kan untuk penjelasan lebih. Untuk FHRP-nya yang digunakan protokol apa? ASRP.
Untuk materi saya kurang lebihnya ambilnya Cekena semua sih Kak. Kita ada materi yang diajarkan ini Iya. yang jadi router kliennya yang mana? Untuk yang jadi router kliennya di sini yang pertama MLS 1 dan MLS 2, kemudian router yang di lantai 1 dan router yang di lantai 3. Router yang di lantai 3 dan MLS yang di lantai 1. Yang di sini. Oke. Berarti yang jadi Servernya DHCP server. server. Iya. Oke. Di beberapa titik ya, contohnya di lantai 3 itu di switch yang terhubung antara switch 7 sampai switch 6 itu kan memakai 2 kabel. Iya. Nah, kenapa harus pakai 2 kabel? Nah, di sini mengapa saya memakai 2 kabel? Dikarenakan di sini juga saya memakai STP model Rapid VVST, di mana agar saya jaga-jaga takutnya ada masalah di kabel di satu kabel, jadi saya memakai 2 agar untuk backup seperti itu. Dan kenapa saya memakai STP Rapid model Rapid VVST? Karena ketika kita memakai itu, ketika yang satu kabel mati, dia akan langsung nge-backup, langsung nyala. Karena jikalau tidak memakai itu, biasanya ada delay beberapa detik untuk nyala dulu. Seperti itu. Oke. Kemudian VVST ya. Berarti nggak pakai LAG? Enggak. Saya Ether channelnya di yang MLS 1 dan 2. MLS 1 dan Iya, yang di sini. yang di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penutupan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Fakih yang telah menjadi penguji saya. Dan mohon maaf Kak, saya pribadi mungkin karena ini semester akhir, saya pribadi mohon maaf jika selama saya pembelajaran di sini banyak salahnya. Dan terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto gak? Foto di mana? Sini aja nanti minta fotoin. Gak apa? Foto sama saya? Hah? Foto sama saya? Iya. Dalam rangka apa nih? Gak apa, kenang-kenangan aja Kak. Semester 1 juga foto.